Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ayyuhat talabah fi ta'allumi darsil lughah al-arabiyyah ma'a ustadzah Nadia. Tayyib, kaifa halukum jami'an? Nad'u lakum as-sihah wal afiyah daiman amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang sifah mausuf. Sifah itu sifat, mausuf itu yang disifati. Ya, jadi sifah mausuf itu kata atau kalimat yang mengandung sifat dan disifati. Contohnya, kemarin kita sudah belajar ya tentang sifatul insan ya. Ada ummun, latifun, ada abun mujtahidun dan lain sebagainya. Sekarang kita belajar kaidahnya, tata bahasanya, bagaimana membuat kalimat yang ada sifat dan disifati. Tayyib, nabda bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, ihtamu ila hadhil jumlah, ila hadhil jumal. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ya. Ketika ada kalimat di sekolah, ada guru pandai. Ya, gurunya laki-laki. Fil madrasati mudarrisun mahirun atau al-mudarrisu al-mahiru. Di sekolah ada dua guru pandai. Fil madrasati mudarrisani mahironi atau al-mudarrisani al-mahironi. Ketiga, di sekolah ada banyak guru pandai. Banyak ya, jadi jamak. Fil madrasati mudarrisuna mahiruna atau al mudarrisuna al mahiruna. Keempat, di sekolah ada guru perempuan yang pandai. Fil madrasati mudarrisatun mahiratun atau al mudarrisatu al mahiratu. Selanjutnya, di sekolah ada dua guru perempuan yang pandai. Fil madrasati mudarrisatani mahirotani atau al mudarrisatani al mahirotani. Yang terakhir, di sekolah ada banyak guru perempuan pandai. Fil madrasati mudarrisatun mahiratun atau al-mudarrisatu al-mahiratu. Nah, sekarang kalian perhatikan, ketika ada jumlah yang berbeda dari pelaku yang disifati ya. Dari yang pertama kan ada satu guru, kemudian dua guru, ada banyak guru, pasti berubah bentuk kata yang pelaku yang disifati. Ada kalau satu mudarrisun, yang kedua kalau berdua mudarrisani, kalau banyak guru menjadi mudarrisuna. Berubah kan? Nah, ketika pelaku atau yang disifati ini berubah bentuk menjadi musanna dua atau jamak banyak, maka sifahnya juga harus mengikuti banyak ya. Seperti mudarrisun mahirun, yang kedua mudarrisani mahironi, ya berubah ya. Kemudian kalau banyak mudarrisuna mahiruna. Nah, sifat mengikuti yang disifati. Kalau dia tunggal ikut tunggal, kalau dua ikut dua, kalau banyak ikut banyak. Kemudian ada garis miring di situ atau al mudarrisu al mahiru. Nah, bedakan. Ketika mudarrisun maka sifatnya mahirun, sama-sama tidak menggunakan alif dan lam. Tapi ketika yang disifati menggunakan alif lam, al-mudarrisu, maka sifatnya juga harus pakai alif lam juga, menjadi al-mahiru. Jadi al-mudarrisu al-mahiru, sama juga dengan yang di bawahnya ya. Ketika yang disifati tunggal, sifatnya tunggal. Ketika yang disifati tidak pakai alif lam, sifatnya juga tidak pakai alif lam. Kalau pakai alif lam, mausufnya yang disifati, berarti sifatnya juga pakai alif lam. Sama bentuknya.
secara bentuk sama. Pakai al semua, tidak al semuanya. Nah, kalau yang bawahnya, yang nomor 4 ke bawah, ini perempuan, guru perempuan. Jadi mudarrisun menjadi mudarrisatun. Nah, kalau yang mausuf yang disifati ini perempuan, maka otomatis sifatnya juga ikut perempuan. Mudarrisatun pakai tak marbuto berarti mahirotun. Pakai tak marbuto juga. Begitu juga kalau dua guru perempuan, mudarrisatani, mahirotani, semuanya berbentuk dua. Kemudian kalau banyak guru perempuan, mudarrisatun, mahirotun, ya sama ya. Jadi harus sama bentuk antara mausuf dan sifah dan mausuf. Begitu juga yang perempuan ini tidak pakai alif lam, juga tidak pakai. Yang setelah garis miring ada alif lam, maka sifatnya juga pakai alif lam. Bisa dipahami? Hal fahimtum ayat thalabah? Insyaallah bisa ya. Jadi intinya antara sifah dan mausuf harus sama. Nah, kita lihat kesimpulannya. Dari contoh di atas diketahui ada ketentuan-ketentuan dari sifah dan mausuf. Ya, jika kita akan membuat kalimat misalnya di kelas ada murid pandai. Nah, berarti dalam kalimat itu ada sifat mausufnya. Ada kalimat sifat disifati. Maka ada ketentuan dari pembuatan kalimat itu. Ada kaidahnya, ada tata bahasanya. Yang pertama, jika mausuf muzakkar, maka sifah muzakkar. Jika mausuf muannas, maka sifah muannas. Yang disifati muzakkar, sifatnya muzakkar, laki-laki. Yang disifati muannas, perempuan, sifatnya juga muannas. Ya, contohnya tadi mudarrisun mahirun, mudarrisatun mahirotun. Kemudian yang kedua, jika mausuf mufrad, maka sifatnya mufrad. Kalau yang disifati mufrad itu tunggal, maka sifatnya juga mufrad, tunggal. Begitu juga kalau musanna, maka sifatnya musanna. Kalau jamak, sifatnya juga jamak. Yang ketiga, jika mausuf beralif lam, maka sifat juga beralif lam. Dan sebaliknya, kalau tidak beralif lam, maka sifat tidak beralif lam. Yang terakhir, mausuf dan sifah itu berharokat akhir sama. Misalnya mudarrisun ya mahirun. Kalau mudarrisan ya mahiron. Atau al-mudarrisa ya al-mahiro. Sama. Kalau yang disifati tanwin dhammatain misalnya, berarti sifatnya juga dhammatain. Fathatain sifatnya juga fathatain. Ada misalnya yang mausufnya itu kasrah, maka sifatnya juga harus kasrah. Intinya harus sama antara sifah dan mausuf. Nah, itu kaidah atau tata bahasanya dalam penggunaan sifah dan mausuf, sifat dan disifati. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Oke. Nah, ini saya hanya memberikan contoh kata-kata sifat karena ketika akan menggunakan kalimat yang ada sifah mausuf berarti harus banyak kosakata tentang sifat. Nah, ini bisa dicatat ya di buku masing-masing. Kemudian terakhir latihan, ini kita latihan bersama saja ya. Terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab ya. Ahmad adalah murid yang jujur. Nah, ketika ada yang itu jangan bingung. Yang itu bahasa Arabnya apa? Nah, itu tidak perlu diartikan. Jadi ini adalah murid jujur. Ahmad adalah murid jujur ya. Tapi untuk menyesuaikan dengan kalimat tata bahasa Indonesia, maka kita beri yang murid yang jujur. Tapi ini adalah sifah mausuf, murid jujur ya. Ahmad adalah murid jujur, berarti Ahmad huwa talibun shadiqun. Murid itu talib, jujur di sini adalah shadiq ya. Nah, kemudian kita lihat karena Ahmad ya laki-laki ya, muzakkar, berarti muridnya talibun atau talibatun. Talibun. Ketika yang disifati mausufnya muzakkar, berarti sifatnya juga muzakkar. Berarti
sodikun. Jangan sampai tolibun sodikotun, ya. Tolibun sodikun. Yang kedua, Fatimah adalah murid yang rajin, ya. Fatimah itu murid laki-laki dan perempuan. Laki-laki atau perempuan ya. Jadi tolibun atau tolibatun? Tolibatun. Apa makna rajin? Nasyitun bisa, mujtahidun juga bisa. Jadi kalau Fatimah tolibatun sifatnya apa? Mujtahidun apa mujtahidatun? Mujtahidatun, betul, karena yang disifati seorang perempuan, muannas. Jadi sifatnya juga muannas. Fatimah tolibatun mujtahidatun. Seperti itu, ya. Adalah itu juga tidak harus diartikan, boleh pakai hiya, tapi tidak juga nggak apa-apa. Fatimah hiya talibatun mujtahidatun boleh, atau Fatimah talibatun mujtahidatun boleh. Yang terakhir, Ridwan, Nufal, dan Adib adalah murid-murid yang disiplin. Kita lihat disiplin apa bahasa Arabnya? Mundabit, ini ya, mundabitun. Nah, ketika ini Ridwan, Nufal, dan Adib berarti kan ini banyak, ya. Kalau banyak berarti harus menggunakan bentuk jamak. Nah, kalau murid itu talibun, kalau 2 murid talibani. Nah, kalau banyak murid berarti pakai bentuk jamak, ya. Tullabun. Nah, karena ini tullabun, murid-murid, ya, maka sifatnya juga harus berbentuk jamak. Untuk yang berbentuk jamak ini kadang menggunakan waunun di belakangnya, ya, mundobituna, tapi itu nanti ketika yang disifati itu juga berwaunun, misalnya mudarrisuna, mundobituna, ya, seperti itu, ya. Nah, tapi ketika yang disifati itu berbentuk jamak, maka sifatnya itu yang dipakai adalah bentuk muannas kalau jamak, ya. Jadi misalnya ilmu yang banyak, ilmu itu ilmun, jamaknya ulumun. Nah, banyak itu tidak pakai kasiruna tapi pakai kathirotun. Jadi kullu jam'in muannas. Yang jamak itu dianggap muannas. Jadi kalau murid-murid yang disiplin diartikan menjadi tullabun mundobidotun. Seperti itu, ya. Ridwan, Nufal, wa Adib, Ridwan, Nufal, wa Adib, hum tullabun mundobitah, murid-murid yang disiplin. Tapi misalnya guru-guru yang disiplin bisa menggunakan al-mudarrisuna mundobituna. Kalau tullabun mundobitotun, sifatnya dijadikan muannas ketika bentuk jamaknya itu tidak ada wawu dan nun yang disifati, gitu, ya. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau masih kesulitan memahami beberapa hal mungkin, ya, bisa kita komunikasi terus, ya, kita tanya jawab. Baik, anak-anak, cukup ini yang bisa Ustazah sampaikan tentang sifat dan mausuf. Sifat tadi apa? Sifat. Mausuf itu apa? Yang disifati, ya. Antara sifat dan mausuf harus sama, muzakkar atau muannasnya, ya. Tunggal atau ganda atau banyak juga sama. Pakai alif lam atau tidak itu juga harus sama. Harokat akhir a, apa i, apa u, an atau in atau un harus sama antara sifat dan mausuf. Kemudian kalau bentuknya jamak, yang disifati itu jamak banyak, ya,
tapi tidak berwaw nun belakangnya, maka sifatnya dijadikan muannas ditambah dengan tak marbutoh. Itu kesimpulan kita di materi kita hari ini. Semoga dimudahkan untuk memahami materi kita tentang sifat wa mausuf, sifat mausuf, sifat dan disifati. Nahtatim bilhamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin, syukran wa ma'an najah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.